saya Muhammad Iqbal dari Banjar Patroman, mau konsultasi. Oke, baik Mas Iqbal. Sebelum mulai konsultasi, saya perkenalkan diri saya sendiri. Itu saya Ervin Sanjaya, biasa dipanggil Ervin, bisa saya saja panggil Ervin. Baik, sebelum memulai sesi konseling ini, ada beberapa asas yang Mas Iqbal harus ketahui. Itu salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini Mas Iqbal ini bisa cerita semuanya tanpa ada beban, tanpa takut khawatir akan tersebar apa masalah Mas Iqbal yang akan Mas Iqbal ceritain. Jadi Mas Iqbal bebas untuk bercerita di sini karena ada asas kerahasiaan di mana saya tidak akan memberitahu orang-orang lain. Jadi masalah Mas Iqbal cukup Mas Iqbal dan saya dan Tuhan yang tahu tentang masalah ini. Oke, Mas Iqbal. Jadi kedatangan Mas Iqbal di sini untuk konsultasi, benar? Oke, jadi apa masalah Mas Iqbal yang sedang Mas Iqbal alami saat ini? Masalah judi online slot. Iya, judi slot. Iya. Jadi itu gimana Mas? Ya, saya kecanduan main itu, main slot, dan pengen bagaimana berhenti. caranya ya berhenti. Oke, jadi Mas Iqbal mulai kecanduan ya terhadap judi slot. Baik Mas Iqbal, sebelumnya saya ingin bertanya terkait judi slot ini. Mas Iqbal ini mulai awal pertama kali? Belum Kapan? lama sih, baru 3 bulan yang lalu. Oh, baru 3 bulan yang lalu baru mulai, tapi langsung tergiur. Iya. Oke, berarti kalau langsung tergiur ini kan berarti kan Mas Iqbal sudah memenang berapa kali kan pasti? Iya, udah pernah menang. Iya. Jadi karena sering menangnya ini Mas Iqbal jadi ketagihan gitu. Jadi kecanduan. Baik. Awal mulanya itu kenal judi bagaimana ya Mas? Judi slot ini gitu loh. Awal mulanya itu saya cuma nonton dari teman-teman, yang main gitu, cuma nonton terus tertarik, terus nyoba sekali 2 kali, ada hasilnya. Ya, awal-awal ada, tapi lama-lama ya dipikir-pikir ya sama aja, tapi kan rasanya tuh kayak gimana ya, kayak susah gitu mau berhenti. Apalagi pas dapat. Iya, gitu. lagi waktu dapat besar, ya itu seneng lah jadinya, tuh kayak ya nggak mau berhenti tapi gimana ya, susah. Baik. Jadi saya mengerti Mas Iqbal. Jadi Mas Iqbal tuh awalnya kan melihat teman main kok asik gitu ya. Akhirnya Mas Iqbal penasaran kan? Nyoba akhirnya ketagihan gara-gara pas main sekali 2 kali sudah dikasih kemenangan. Seperti itu. Baik. Oke, jadi selama ini yang Mas Iqbal rasain apa gara-gara kecanduan judi slot ini? Yang saya rasain ya yang secara gimana dulu? Secara diri Mas Iqbal sendiri gitu. Ini kan Mas Iqbal kecanduan nih, mungkin ada beberapa yang dulu Mas Iqbal rajin tapi tidak rajin atau bagaimana gitu. Ya, kalau yang saya alami sendiri sih jadi boros dari pengeluaran uangnya, gara-gara sering main juga. Iya. Jadi Mas Iqbal itu dapat duit, terus judi. Jadi cepat habisnya. Kalau boleh tahu Mas Iqbal ini paling sering itu jangka waktunya hampir setiap hari atau bagaimana? Tergantung juga sih, kalau temennya ada yang ngajakin main ya main, tapi kalau pribadi mah paling 2 hari sekali itu, 3 hari sekali. Kalau tiap hari itu biasanya kalau ada temennya yang ngajakin main itu baru tiap hari. Jadi Mas Iqbal ini mulai bermain ke teman dan hampir setiap hari lah ya? Iya, kalau bisa bermain. Sekali main itu bisa habis berapa Mas? Biasanya sehari kadang 50, kadang 100. Wah. Kadang pernah sampai sehari 300.000. Cukup tinggi juga ya berarti ya.
Sebelumnya Mas Iqbal ini kuliah, kerja, atau kuliah. kuliah? Iya. Jadi kuliah ini masih dapat kiriman dari orang tua ya? Iya, kirim dari orang tua ya. Ada usaha sendiri. Ada usaha sendiri. Oke, berarti kan Mas Iqbal kan masuknya boros ya kan? Iya. Jadi setiap dikirimnya dari orang tua pasti ada yang kepake buat judi gitu. Biasanya sih ya hampir setengahnya. Hampir setengahnya kepake. Wah, iya Pak. Oke, selain itu yang Mas Iqbal rasain lagi apa? Yang saya rasain biasanya ya nggak tahu ya, cuma ya itu pengennya tuh jadi kayak pengen main terus gitu. Kalau masalah kayak dari keluarga kan, keluarga juga belum tahu kalau aku main, jadi kalau masalah-masalah kayak gitu belum ada sih. Belum ada. Jadi Mas Iqbal ini kayak wah ini udah mentok, udah nggak bisa terus dilanjutin, tapi belum berhenti, tapi bingung bagaimana caranya. Iya, bingung ya, masih pengen juga main terus gitu. Oke. Iya iya. Berarti kan dalam setiap hari Mas Iqbal itu kemungkinan besar bisa selalu untuk berjudi, ya kan? Bisa. Terus habis itu biasanya duit yang menang itu dipakai buat apa Mas? Dipakai lagi kah atau buat yang lain? Itu kalau uang yang menang ada yang beberapa dipakai, ada yang buat ya cuma buat paya-paya aja, cuma buat makan gitu sama teman-teman. Berarti kalau main sama teman itu satu orang atau kadang urunan sama teman? Iya. Dia kalau sama teman urunannya berapa? Tergantung sih, kalau misalkan lagi ada uang ya 50, kadang 100, kadang kalau nggak ada ya 25. Baik. Jadi Mas Iqbal kan juga menjelaskan selain dapat duit dari kiriman orang tua, juga usaha sendiri. Kalau boleh tahu usahanya apa ya Mas? Usahanya kerja part time. Kerja part time berarti kan duitnya juga lumayan lah ya buat jajan-jajan. Terus habis itu Mas, gimana Mas Iqbal ini kan sudah kecanduan, ya kan? Terus juga beberapa teman juga sering ngajakin untuk selalu berjudi, untuk selalu main slot, gitu kan. Sebenarnya Mas Iqbal tuh kesel nggak sih kalau lagi diajakin sama teman buat main untuk akhir-akhir ini? Kesel sih enggak, cuma ya kalau aku biasanya tuh ya dibuat senang-senang aja, tapi kan kadang waktu lagi main tuh kalau misalkan kalah gitu jadi emosi sendiri. Iya, jadi kepengen masa aja kalah terus, jadi kan kepengennya lagi terus ya, biar menang gitu pengennya. Oke, berarti kalau boleh saya tahu Mas Iqbal paling tinggi itu ngabisin berapa? Paling tinggi pernah sehari hampir 500.000. Tinggi juga ya, 500.000. Oke. Saya paham sih yang apa Mas Iqbal rasain gitu kan. Untuk Mas Iqbal sendiri gimana, sudah kecanduan tapi ingin berhenti kan susah. Berarti untuk yang lainnya tidak ada dari keluarga, belum tahu? Keluarga belum ada yang tahu. Belum ada kan? Oke. Berarti menurut Mas Iqbal untuk langkah selanjutnya yang harus Mas Iqbal hadapi itu apa? Maksudnya yang harus Mas Iqbal lakukan dalam hal untuk bisa berhenti ini dari kecanduan judi online ini? Yang bisa dilakukan, langkah awal mungkin besar yang menurut Mas Iqbal ini tuh paling Mas Iqbal bisa lakuin, misal dari hal kecil gitu. Paling menghindar dari ajakan teman-teman sih. Soalnya lebih sering tuh teman-teman yang ngajakin. Daripada kemauan diri sendiri. Iya. Oke, berarti ya Mas Iqbal sudah benar tuh. Langkah awal memang harus bisa menjauhi dari lingkungan kita sendiri,
kan faktor lingkungan itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap diri kita, mulai dari pertumbuhan, emosi kita, ataupun yang lain-lainnya. Berarti langkah awal Mas Iqbal itu sudah benar untuk bisa datang ke sini, dan sebagaimana Mas Iqbal sendiri tadi mengatakan untuk menjauhi teman-teman, ya. Mungkin itu memang berat untuk jauhi dari teman-teman. Bagaimana Mas Iqbal kan juga teman sudah lumayan lama kan terhadap mereka. Lama, tapi kalau pengen ngejauh kan susah. Kadang juga sering dihubungi juga kan sama mereka. Nah, langkah Mas Iqbal ini sebenarnya sudah benar. Terus cara Mas Iqbal sendiri untuk bisa menjauhi teman-teman Mas Iqbal ini yang dari hal negatif ini bagaimana kira-kira? Kalau saya sih maunya nggak menjauh, tapi gimana caranya biar teman-teman tuh pengertian lah kalau misalkan saya itu pengen berhenti. Jadi nggak ngajak-ngajakin lagi. Oh iya. Jadi Mas Iqbal tuh maunya nggak mau ngejauh dari mereka, tetap mau deket, tetap mau main, tapi mereka nih yang Mas Iqbal mau nih, mereka nih bisa mengerti Mas Iqbal. Kalau Mas Iqbal nih udah nggak mau lagi gitu. Benar, bagaimana cara Mas Iqbal kan kalau untuk bisa langsung menjauh sendiri kan kayaknya gak bisa gitu kan, ntar juga dianggapnya juga nggak enak juga sama mereka kan. Jadi ya kalau saya memberi saran, Mas Iqbal kan pengen mereka mengerti kan, mungkin Mas Iqbal bisa mulai pelan-pelan untuk menolak ajakan mereka. Kalaupun dipaksa, Mas Iqbal ini bisa berbohong lah, karena kan dalam berbohong juga kalau untuk hal-hal baik tidak apa-apa gitu kan. Misal Mas Iqbal diajakin Bal Iqbal main yuk, nah Mas Iqbal ya lagi nggak ada duit tuh, lagi nggak ada duit. Kalau nggak ada duit ataupun Mas Iqbal lagi bilang aja lagi malas gitu, intinya Mas Iqbal tetap berpegang teguh kepada keinginan Mas Iqbal untuk bisa berhenti dari judi ini, ya kan. Nah, untuk selanjutnya Mas Iqbal ini bisa melakukan hal-hal positif lainnya tuh, seperti olahraga ataupun lebih rajin dalam hal ibadah. Jadi Mas Iqbal kan pikirannya itu bisa selalu positif dan bisa menjauhi hal-hal negatif yang seperti judi online ini. Kan biasanya kalau dari judi online ini kemungkinan besar ini main itu pas lagi ada waktu senggang, benar tidak? Iya kan? Masih malam kan. Nah, dari malam ini kan Mas Iqbal punya berarti malam Mas Iqbal berarti jarang tidur ya? Iya, kadang ataupun tidur malam biasanya kan. tidurnya biasanya malam banget kan. Nah, dari itu maka Mas Iqbal harus merubah pola hidup Mas Iqbal. Bagaimana mungkin Mas Iqbal bisa tidur lebih awal lagi. Kalaupun tidak bisa, dipaksakan untuk meram, ataupun Mas Iqbal sebelum tidur bisa melakukan hal-hal yang bikin Mas Iqbal ngantuk gitu. Seperti kayak olahraga kan, misal sorenya olahraga, pasti kan tubuh kita capek, ya kan? Berarti kita pengen istirahat, tapi Mas Iqbal misal kayak dari jam 8 udah mulai ngantuk, tapi Mas Iqbal kalau udah mulai ngantuk ya Mas Iqbal coba tidur. Kalaupun bangun di tengah malam, berarti Mas Iqbal bisa melanjutkan tidur lagi, dan dipaksakan untuk tidur lagi. Ataupun misal Mas Iqbal berarti kan kalau orang sering main judi kan sering megang HP. Nah, mungkin Mas Iqbal bisa mulai membaca buku, kan ada beberapa buku juga di web. Gitu. Tuh kalau saran dari saya untuk Mas Iqbal untuk bisa perlahan-lahan mulai mengurangi judi ataupun bisa berhenti. Emang untuk bisa berhenti dari hal-hal seperti itu tidak mudah, pasti berat dan selalu banyak tantangannya. Mungkin Mas Iqbal mengalami hal berat ataupun untuk bisa mengurangi stres, untuk biar tidak terkecanduan itu ya melakukan hal-hal positif seperti itu Mas Iqbal. Bagaimana kalau saran dari saya, apakah masuk Mas Iqbal? Masuk sih. Oke, masuk. Baik.
karena waktu kita terbatas, maka saya cukupkan. Sebelum saya cukupkan, Mas Iqbal, apakah ada lagi selain itu permasalahan yang lain ataupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi atau mengganggu pikiran Mas Iqbal? Kalau untuk sekarang sih belum ada ya, cuma itu aja sih. Cuma itu saja. Oke. Oke. Baik Mas Iqbal, jadi saya ulangi lagi. Jadi Mas Iqbal kan mengalami kecanduan judi online, di mana faktor terbesar Mas Iqbal ini yang awalnya ingin mencoba-coba tapi akhirnya ketagihan, kecanduan dikarenakan faktor dari teman-teman Mas Iqbal sendiri. Dan orang Mas Iqbal sendiri untuk bisa berhenti dari situ kan, Mas Iqbal kan harus bisa bukan menjauhi, berarti menolak ajakan teman-teman Mas Iqbal. Nah, cara menolak itu secara perlahan-lahan, jangan sampai emosi, dimana yang emosi itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah, ada malah makin terpuruk. Jadi Mas Iqbal bisa menolak ajakan teman-teman dengan perlahan-lahan, dengan halus, tidak mau. Saya yakin teman-teman Mas Iqbal pasti bakal mengerti, ya kan. Dan selebihnya Mas Iqbal bisa melakukan hal-hal positif lainnya di waktu-waktu senggang, seperti itu. Dari itu saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Iqbal sudah mau membagi masalahnya di sini, sudah mau ingin menjelaskan masalah Mas Iqbal sendiri yang sedang Mas Iqbal hadapi. Jadi Mas Iqbal tetap harus semangat. Oke. Dan kalaupun ada hal-hal lainnya yang Mas Iqbal masih mengganggu pikiran Mas Iqbal bisa kontak saya ataupun kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya.